Saudara, polisi akan mempertemukan 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua dalam rekonstruksi Selasa 30 Agustus 2022. Tidak hanya melakukan reka ulang adegan pembunuhan Yosua, tapi polisi juga ada mengkonfrontasi keterangan 5 tersangka dalam pemeriksaan lanjutan Putri Chandrawati. Polisi saudara akan mempertemukan langsung 5 tersangka pembunuhan berencana Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Penyidik tim sus akan meminta Barada Eliezer memeragakan langsung pembunuhan Brigadir Yosua dalam rekonstruksi dan disaksikan langsung Jaksa Penuntut Umum, Komnas HAM, dan Kompolnas. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua akan jadi momen perdana Barada Eliezer bertemu tatap muka dengan Verdi Sambo setelah ia mengaku perbuatannya atas perintah Sambo. Hari Selasa, tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka, 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56. Adalah Jaksa Penuntut Umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel, penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. 12 jam menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tidak ditahan. Putri kembali ke rumah dengan mobil hitam dan akan kembali menjalani pemeriksaan konfrontasi dengan 4 tersangka lainnya pada Rabu 31 Agustus. Kuasa hukum menyebut dalam pemeriksaan Putri Chandrawati tetap konsisten mengaku sebagai korban kekerasan seksual dan juga telah menyampaikan peristiwa kejadian di Magelang kepada penyidik. Dan telah dijelaskan klien kami secara konstruktif kepada penyidik. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut. Sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang minggu depan. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Kadif Humas, pemeriksaan hari Rabu itu adalah pemeriksaan konfrontir. Tim sus menargetkan akan segera menyerahkan berkas pemeriksaan Putri setelah pemeriksaan lanjutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, Kapolri juga menegaskan jika motif pembunuhan Brigadir Yosua akan disampaikan ke publik setelah pemeriksaan Putri selesai dilakukan. Tim Liputan Kompas TV. Polisi akan menggelar rekonstruksi dan mengkonfrontasi keterangan 5 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Selasa dan Rabu depan. Apakah nanti akan ada penemuan fakta baru dalam rekonstruksi maupun juga konfrontasi? Kita akan berbincang sore hari ini bersama dengan mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Carlyan. Selamat petang, Pak Anton. Selamat sore, Mbak Audrey. Pak Anton. Ya, salam. Pak Anton, di pekan depan akan ada dua pemeriksaan penting. Di hari Rabu, Bu Putri akan dikonfrontasi dengan 5 tersangka, tapi sebelumnya akan ada dulu rekonstruksi. Apa yang ingin dicari oleh polisi? Rekonstruksi ini kan untuk menguji kebenaran material, karena pidana itu kebenaran material. Satu, untuk menguji kebenaran alat-alat bukti itu sendiri. Apakah benar atau tidak? Kedua, untuk menguji keterangan antara saksi dengan saksi maupun saksi dengan tersangka. Dan ketiga juga untuk keyakinan, untuk meyakinkan polisi, jaksa maupun hakim. Karena dengan reka ulang ini akan jelas peran serta perorangan itu sendiri. Karena pasalnya kan ada pasal 338, ada pasal 340. Siapa yang 338
langsung atau membunuh langsung, siapa yang 340 yang ikut merencanakan, siapa yang ikut serta, siapa yang ikut membantu. Nah di sini masing-masing akan diuji keterangannya. Karena rekonstruksi ini merupakan salah satu teknis untuk memperkuat alat bukti. Kalau di Indonesia baru berkembang tahun 90-an, ini berkembang dari Anglo-Saxon, dan di Indonesia ini justru ada keunikan. Karena kalau di Anglo-Saxon ini rekonstruksi itu di depan sidang pengadilan, di depan hakim. Tapi justru di Indonesia ini di dalam tahap penyidikan. Jadi ini agar nanti para criminal justice system ini punya gambaran yang jelas dalam rangka proses pembuktian tindak pidana selanjutnya. Itulah rekonstruksi itu tujuannya. Baik, jadi artinya rekonstruksi ini memang sengaja dilakukan sebelum nantinya Bu Putri akan diperiksa lagi di hari Rabu untuk mematahkan atau menguatkan alat bukti dan jawaban-jawaban fakta yang didapatkan dari 5 tersangka. Betul sekali, justru kan tadi juga bahwa pidana itu kan uji material. Yang sebenar-benarnya bagaimana. Karena bisa saja kadang-kadang tersangka bisa diam kata saja juga. Karena berdasarkan pasal 66 kan tersangka itu tidak dibebankan pembuktian. Nah di sini justru untuk menguatkan alat bukti, untuk menguji kebenaran. Betul tidak alat bukti itu sendiri. Dan juga tadi untuk mengedepankan atau memperjelas peran-peran masing-masing. Nanti kan akan jelas. Misalkan kan sekarang saja belum begitu jelas siapa sebetulnya eksekutor pertama itu. Apakah Brigadir E ataukah FS kan. Di sini nanti akan jelas siapa. Karena temakan 4, yang masuk 5. Minimal yang 1 dari mana. Ini kan akan jelas. Nggak mungkin temakan 4 jadi 5 lubang gitu kan. Kira-kira demikian. Pak Anton, jadi berarti pada saat rekonstruksi ini meskipun tersangka diam tadi dikatakan atau mungkin mengatakan fakta yang mungkin belum tentu sesuai dengan fakta, itu bisa mematahkan semuanya dalam rekonstruksi ya sebelum nantinya dikonfrontasi di hari Rabu. Ya saya kira demikian karena kalau bukti itu masih mati, masih belum jelas, tapi dengan rekonstruksi ini kan direka ulang kejadian yang sebenarnya, dan ini saya kira sebuah rekonstruksi yang cukup sempurna karena kelima-limanya bisa hadir dan juga bisa dilakukan di tempat TKP yang sesungguhnya. Karena banyak sekali rekonstruksi kadang-kadang saksinya ada di luar negeri, di luar kota, tersangkanya juga tidak ada. Nah ini justru dengan adanya semua saksi, adanya tersangka di TKP langsung, saya yakin ini akan mendapatkan situasi yang sesungguhnya, sehingga nanti pun juga akan mendapatkan bukti material yang sekecil-kecilnya. Dengan adanya rekonstruksi ini, yang jelas akan sangat memudahkan penyidik, jaksa maupun hakim dalam mengambil keputusan nanti. Pak Anton, sebagai mantan penyidik, peran siapa yang dirasa belum jelas maka diharuskan semua tersangkanya datang ke situ? Ya saya kira semua peran masih kabur ini. Masih kabur ini. Jadi belum ada satupun yang jelas ya, betul. Sesuai. Kalau menurut saya belum jelas. Mana yang masuk ikut merencanakan, mana yang ikut eksekusi langsung. Kemudian peran Ibu Putri itu sendiri, apa betul ada di TKP atau ada di kamar atau ada di mana? Nah ini pun juga kan harus diperjelas. Ibu Putri itu menyaksikan langsung atau ada di luar. Maksudnya ada di ruangan tapi ada juga yang mengatakan kan ada di dalam kamar gitu kan. Karena tidak kuat. Atau ketika misalkan Ibu Putri ikut merencanakan, nah perannya itu apa? Nanti berkumpulnya, duduknya di mana, semua juga akan direka ulang gitu kan. Adegan pertama mulai kan perencanaan ada persiapan dulu. Dari persiapan ini ada jeda waktu. Kalau berencana itu kan demikian. Nah, jeda waktunya dan persiapannya itu di mana? Nah, ketika persiapan itu siapa saja yang ikut? Misalkan ada yang ngobrol-ngobrol atau rapat kecil lah. Ya siapa saja. Nah, dengan adanya rekonstruksi
insya Allah akan detail dan semakin jelas. Dan itu pun juga kan dipoto, bahkan sekarang bisa di video, bisa di film. Gitu. Sehingga nanti itu akan memudahkan peran masing-masing sesuai dengan rekonstruksi pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Selain menguak peran, apakah juga di sini akan terkuak motif? Kemungkinan besar akan terkuak motif juga gitu kan. Motifnya itu apa? Kenapa? Gitu kan. Jelas di sini akan menguak motif juga dengan adanya rekonstruksi ini. Oh oke. Nah Pak Anton, biasanya pada saat rekonstruksi ini kan 5 tersangka dihadirkan. Ini tersangkanya masuk semuanya, kemudian langsung melakukan adegan, atau mungkin satu-satu dulu, kemudian nanti ditanya lagi, dikonfrontasi lagi? Jadi bermacam-macam. Ada yang satu-satu dulu. Nah, nanti ada juga yang bersamaan gitu kan. Jadi nanti setelah itu digabung gitu kan. Pertama satu-satu dulu. Nah, nanti setelah satu-satu baru digabung gitu kan. Gitu. Paling yang diperankan oleh orang lain korban gitu kan. Kalau ini kan semuanya bisa diperankan langsung oleh yang melaksanakan langsung. Karena dengan diperankan langsung itu nanti akan ketahuan, kalau bohong ketahuan, ragu-ragu gitu kan. Nanti kan loh kata A misalkan, ini dari atas gitu kan nembaknya. Karena ataukah mungkin dari bawah, ini juga akan ketahuan nantinya itu. Di sana pun juga ketika dikumpulkan mereka akan berdebat sendiri gitu kan. Nah dari debat itu kita biasanya akan mengetahui apakah itu benar atau salah. Pokoknya kebohongan-kebohongan itu dengan rekonstruksi akan diminimalisir untuk meminimalisir kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh tersangka maupun saksi. Oke, Pak Anton, jadi ini merupakan taktik yang sengaja dilakukan oleh polisi untuk mengungkap peran-peran, motif keterlibatannya sebelum nantinya Ibu Putri juga akan diperiksa. Karena kan selama ini masih kekeh ya, ini adalah pelecehan. Ya kita pun juga tidak bisa juga istilahnya itu menafikan keterangan tersebut kan. Nah nanti dengan konfrontir dengan rekonstruksi ini, apakah rekonstruksi ini juga termasuk rekonstruksi awal penyebab kejadian. Nah kalau rekonstruksi awal penyebab kejadian pun juga misalkan kan harus di Magelang karena sekarang di Magelang. Nanti Kuat atau lain-lain kan akan memberikan kesaksian. Walaupun mungkin karena di Magelang jauh bisa saja. Karena tempat rekonstruksi itu bisa di TKP langsung, bisa juga di TKP buatan yang istilahnya itu hampir mirip dengan TKP langsung gitu. Kalau gitu harus juga pergi ke Magelang dong untuk rekonstruksi lagi nanti, Pak Anton. Saya kira kalau untuk mengungkap motif ya harus ke Magelang. Tetapi kan yang paling utama titik berat eksekusinya, kejadian penembakannya di sini gitu kan. Jadi ya yang pertama ya tetap di sini dulu. Nanti kalau memang diperlukan persiapan awal penyebabnya bisa saja dilakukan di Magelang. Karena kan ada yang mengatakan di Bopong, ada yang mengatakan lain-lain, itu pun juga harus direkonstruksikan betul atau tidak gitu kan. Oke, tapi kemudian bagaimana juga ini kan dihadirkan semuanya tersangka pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Pak Anton. Tapi kan saat ini untuk korbannya sendiri Yosua sudah tiada. Bagaimana dia caranya atau bagaimana nanti dapat membuktikan bahwa ada dugaan pelecehan atau tidak ada, atau yang menembak siapa, atau apa yang terjadi pada saat itu? Tindak pidana ini berdasarkan 2 alat bukti yang sah kan. 1 saksi bukan saksi. Nah, jadi 2 alat bukti itu apa saja? 1 keterangan korban, 2 keterangan saksi. Nah, nanti dikuatkan oleh saksi yang lain. Nah, kalau ketiga petunjuk dan lain-lain. Kalau nanti memang saksi yang satu dengan saksi yang lain berlainan atau tidak kuat, berarti pelecehan itu tidak terjadi atau tindakan susila itu tidak terjadi. Karena bagi saya tetap akan berpatokan, berpedoman pada satu fakta-fakta yang ada. Kita tidak bisa lari dari fakta-fakta. Nah sementara
fakta yang disampaikan sampai saat ini itu. Jadi itu ya harus dibongkar. Apakah benar atau salah? Ya, nanti akan kita buktikan secara bersama dengan cara konfrontir dan nanti ujung-ujungnya ya keterangan dari Ibu Putri itu sendiri. Karena tadi kita bilang bahwa kebohongan itu pada suatu saat akan terbongkar. Apalagi nah ini rekonstruksi salah satu alat ya untuk menguji kebohongan-kebohongan itu sendiri, baik saksi, tersangka disatukan dengan alat bukti yang kita dapatkan. Oke, Pak Anton, ada tersangka juga Barada Eliezer yang menjadi justice kolaborator, dilindungi juga oleh LPSK. Nah, pada saat nanti ketemu dengan Verdi Sambo, apa kemudian yang nanti apakah kemungkinan akan dipertemukan atau tidak dengan Verdi Sambo nanti? Bisa saja dipertemukan, bisa saja tidak. Tergantung daripada keberanian dari Baradae itu sendiri. Kalau dia tidak berani, itu ya, pilihan ya berarti ya Pak ya? Pilihan. Kita tidak bisa memaksakan, kita harus tetap melindungi. Ya karena udah justice kolaborator itu sendiri gitu kan. Tapi kalau dia udah Pak, saya siap, saya berani. Tapi itu pun juga dengan satu penjagaan yang cukup ketat, perlindungan yang cukup ketat. Jangan sampai begitu datang juga muncul kembali kendala psikologis yang ada di Baradae sehingga dia memberikan ya jadi gugup. Tekanan secara tidak langsung gitu ya Pak ya, karena dipertemukan gitu ya. Ya betul. Baik, betul. Terima kasih mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Carlyan sudah berbagi informasi tentang jelang nanti rekonstruksi maupun konfrontasi di hari Selasa dan juga Rabu pekan depan.